Yo, what's up guys? Oke, jadi karena sekarang bentar lagi akan UTBK, mending aku mau bahas UTBK. Oke, banyak ya dari kalian yang udah lulus SMA itu, kebanyakan ya mayoritas itu pengen ke kuliahan. Nah itu pasti sebelum menuju ke perkuliahan ada suatu tes ya. Nah itu tuh namanya UTBK kan, ujian tulis berbasis komputer. Di situ kita ya ujian. Nah karena ada ujian itu ya, dan banyak pendaftarnya, orang-orang itu mencari suatu hal itu ya, gimana cara lulus UTBK mungkin gitu. Terus apa sih tips-tips UTBK gitu. Pasti kalau kalian search di Google itu yang muncul pertama itu kayak gitu kan, kayak pertanyaan tentang bagaimana cara lulus UTBK, tips-tips UTBK dan lain-lain. Tapi ya menurutku ada suatu hal yang kurang dari pertanyaan itu ya. Nah, menurutku pertanyaan yang penting itu berapa jam sih yang dibutuhkan buat lulus UTBK. Ya, berapa jam belajar yang dibutuhkan untuk lulus UTBK, oke. Ya, menurutku pertanyaan itulah yang perlu ditanyakan ya. Mungkin itu pertanyaan yang dibutuhkan buat para calon juara UTBK, oke. Jadi buat menjawab pertanyaan itu, gimana cara lulus UTBK itu, kita perlu suatu data, oke. Perlu suatu data yang cukup valid. Mungkin kita bisa ngambil data jam belajar dari banyak orang ya, tapi hal itu tuh mungkin sangat susah untuk dilakukan, oke. Sangat sulit dan mungkin biayanya mahal juga. Oke, karena susahnya ngambil jam waktu belajar, jadi gimana sih alternatifnya? Gimana caranya kita dapat data jam belajar itu? Ya untungnya dulu pas aku SMA itu ya, aku kayak nge-tracking gitu loh, kayak ngelacak data jam belajarku di suatu aplikasi di HP. Kalian kepo? Oke, ini aku langsung aja ya. Ya ini di HP ya. Mungkin kalian udah pernah dengar aplikasi ini di suatu YouTube ya. Tapi aku ini udah dari 2017 pakai ini dan ya worth it sih. Mana aplikasinya bro? Ini dia. Namanya aplikasinya adalah Forest. Apa itu sih Forest? Ya Forest ya suatu aplikasi yang melacak. Sebenarnya apa aja sih? Jadi kayak kamu ngeset, misalkan ini 25 menit ya, 25 menit. Kalau misalkan kita pencet plan gitu, ya udah jalan waktu 25 menit gitu. Jadi ini cuma ngelacak suatu hal yang kalian lakukan selama waktu itulah gitu. Kalau waktu itu aku tuh nggunain ini buat belajar SBMPTN ya, karena waktu itu masih SBMPTN, bukan belajar UTBK. Ya sama aja sih sebenarnya. Oke. Ya aku masih menggunakan aplikasi ini sampai sekarang ya. Aplikasi ini ya cukup membantu ya buat aku fokus pada waktu-waktu tertentu. Oke, sebelum kita ngelihat dataku ya, biar jadi referensi buat kalian gitu mungkin. Mending kita coba memprediksi. Kalau misalkan mendekati waktu ujian itu pasti kita akan lebih giat belajar kan? Mungkin gitu kan. Oke. Apakah datanya seperti itu? Jadi waktu itu pelaksanaan UTBC itu ujian tulis berbasis komputer ya, ujian tulis berbasis ya campuran berarti ya sama UTBK kan. Nah ini waktu jadwal SBMPTN 2015 ternyata waktu itu 8 Mei 2015. Jadi apakah waktu mendekati Mei 2015 jam belajarku meningkat gitu? Mari kita lihat. Aku jelasin dulu ya, ini waktu tahun 2019 ini jumlah bisa dibilang jam belajar atau jumlah aku menggunakan aplikasi ini buat ngelacak suatu hal itu ada 1.500 menit ya, 15.000 menit, oke. Sekitar 15.000 menit. Ini waktu 2020 ya 4.000, berarti aku jarang menggunakan aplikasi ini ya. Di sini 2021 ya, ini masih 2.500, 2.700 ya. Ini 2018 aku menggunakan aplikasi ini ya selama 20.000 menit ya, sekitar 20 menit. Bisa lihat sini ya. Ternyata ini 1 berarti bulan Januari kan. Terus ini 2 berarti bulan Februari. Ini 4 April, Mei. Kalau dilihat dari grafik ini ya, kita bisa ngelihat kalau misalkan jam belajarku yang di tracking pakai aplikasi ini tuh malah nggak ada ya waktu mendekati SBMPTN. Itu kan Mei kan, April, Mei. Lah terus apakah data ini benar bro? Ya enggak bro, ini data ini salah, oke. Tapi dari data ini kita bisa ngambil suatu ya misalkan rata-rata gitu ya, kayak misalkan ya suatu perkiraan lah ya.
Kan ini kan misalkan waktu itu Januari paling tinggi ya, ini waktu itu. Oke, ntar aku tak bikin dulu biar gampang dilihat. Oke, jadi ini waktu bulan Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015. Terus ini April, Mei, Juni. Yang aku suka dari aplikasi ini tuh dia bisa nge-tracking jam belajarku ya di waktu-waktu tertentu. Terus ini April aku malah nggunain kan. Padahal Mei-nya tuh itu mau ujian kan. Lah terus gimana sih? Kan data ini kurang valid ya. Terus gimana cara kita ngambil kesimpulan, bro? Karena datanya kurang valid ya. Gimana cara kita menjawab pertanyaan tentang berapa waktu jam belajar yang dibutuhkan buat lulus UTBK itu? Gimana coba caranya? Karena data kita kurang valid. Oke, mending kita aku punya ide ya. Jadi aku punya ide. Mending kita ambil aja rata-ratanya, oke. Misalkan Januari 2019 itu kan 5.420 menit kan. Kita ubah ke jam aja, coba. 5.420 dibagi 60, sekitar 90 jam ya, sekitar 90 jam. Oke, kalau misalkan kita ubah 2.564 menit ke jam itu sekitar 42 jam nggak sih? Dan terus kalau misalkan 600 menit dibagi 60 ya sekitar 10 jam ya. April kita nggak bisa ngambil kesimpulan karena terlalu kecil waktunya. Ini juga Mei terlalu kecil, dan ini juga di 16 Februari ya, bukan 8 Mei kan. 8 Mei itu waktu kita mulai UTBK-nya kan, UTS-nya apa, SBMPTN-nya, bro. Terus gimana sih caranya sih? Oke, aku udah ngitung. Kalau misalkan kita ngambil data yang Januari sama Februari, rata-rata jam belajar per harinya itu sekitar 2,2 jam per hari. Oke, 2,2 jam per hari. Oke, kita udah tahu jawabannya sih. Dari data yang kita ambil ini, jawaban yang kurang valid tapi mendekati benar bisa dipraktekkan itu sekitar 2,2 jam per harinya belajar. Oke, jadi buat pertanyaan berapa jam yang dibutuhkan buat lulus UTBK itu emang nggak bisa dijawab ya sebenarnya. Tapi emang perkiraanku rata-rata orang itu mungkin rata-rata setiap harinya belajar, dan itu belajarnya dari lama. Ini data aku kurang valid karena aku jarang menggunakan aplikasi ini ya. Mungkin waktu awal-awal doang, itu waktu Januari aku menggunakan aplikasi ini, mungkin karena waktu itu habis beli aplikasi ini cuy. Oke, aku simpulin lagi ya. Jadi kalau misalkan diambil dari data ini, dari data aplikasi Forestku, itu sekitar 2,2 jam. Kenapa kita butuh data ini? Karena ya buat acuan aja. Jadi biar lebih jelas gitu loh. Aku nggak ngomong ngarang gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan beneran kayak misalkan aku sepengalamanku sendiri itu ya, kalau misalkan belajarnya itu ya lebih dari 2,2 jam per hari, lebih dari rata-rata ini loh. Oke, misalkan kalian belum belajar sama sekali, padahal sebentar lagi misalkan UTBK, apa yang harus kalian lakukan? Oke, yang harus kalian lakukan adalah pertama, lupakan yang aku sampaikan tadi ya. Jadi kalian nggak perlu belajar setiap hari 2,2 jam dari setahun yang lalu. Yang penting sekarang kalian mulai belajar. Jadi gimana kalau misalkan cara belajarnya? Kalau menurutku kalau udah mepet gitu ya, cara belajarnya itu pelajari hal yang kalian suka aja gitu. Kalau kalian suka belajar fisika ya belajarnya fisika aja. Kalau misalkan kalian suka belajar biologi ya belajarnya biologi aja. Terus mantepin tuh mapel itu, misalkan biar bisa benar semua. Karena itu waktunya udah mepet cuy. Kalau waktunya belum mepet ya beda lagi cuy. Kalau waktunya belum mepet malah aku nyaranin kalian buat belajar yang hal-hal yang tidak kalian suka dulu, karena bisa membantu kalian bertahap belajarnya gitu kan. Misalkan dari bulan per bulan, nanti kalian lama-lama bisa mudeng gitu kan, bisa suka gitu, bisa jadi suka gitu kan. Yang dari tadinya nggak suka jadi suka. Kalian nggak suka kan mungkin karena emang kalian sering dapat nilai jelek di situ kan, jadi kalian nggak suka mungkin, atau mungkin ya karena mapelnya itu menurut kalian itu nggak penting gitu kan. Nah itu kalau misalkan kalian belajar dari yang lama. Tapi kalau misalkan udah mepet, belajar aja yang kalian suka cuy. Itu mantepin biar benar semua. Gimana sih cara belajarnya kalau misalkan udah mepet ya? Aku saranin kalau misalkan udah mepet jangan 2,2 jam per hari. Karena ya udah mepet sih. Misalkan kalian udah mepet nih 15 hari lagi ujian. Kalian coba aja kalau belajar itu kayak misalkan nonton suatu misalkan drama Korea gitu kan.
drama Korea atau Netflix gitu atau apa gitu. Kan setiap sesi itu ada episode-episodenya gitu. Lah anggap aja kalian belajar itu misalkan, kalau misalkan yang efektif itu ya kalau menurutku 25 menit per episode gitu loh, 25 menit per episode. Habis itu istirahat 5 menit kalau misalkan jedanya gitu, jeda istirahat 5 menit, terus 25 menit lagi per episode lagi. Ya itu kalau misalkan dianalogikan kayak nonton drama Korea. Oke, biar lebih gampangnya kalian bisa lihat ini ya. Misalkan kalian punya 15 hari lagi waktu UTBK, oke. Kalian pengen ngeset 8 jam per hari. Misalkan kalian mulai jam 6 pagi, oke. Nah, jadi misalkan sesi 1 itu ada 4 episode. Kalau ini yang disebut namanya Pomodoro teknik apa ya? Pomodoro apa Podomoro gitu lah teknik. Jadi 25 menit per episode. 25 menit itu ada satu sesi ada 4 episode, berarti ada 25 menit kali 4 berarti ada 100 menit kan. Tapi itu ada jeda istirahatnya. Jadi kalau misalkan ditambah jeda istirahat jadinya 2 jam gitu. Nah, kalau kalian misalkan pengen belajar gitu pakai Pomodoro teknik, ini ada sesi-sesinya. Misalkan aja ya, kalian mulai jam 6 pagi berarti satu sesi itu berarti ada 4 episode kan, ada 4 episode sama 4 jeda kali, berarti ada 2 jam. Terus misalkan mau pindah ke sesi 2 tuh kalau misalkan nonton drama Korea kan nunggu setahun ya. Itu kalau misalkan kita anggap aja nunggunya itu 30 menit, berarti istirahat 30 menit, oke. Terus misalkan season 2 berarti season 2 tuh kita misalkan episodenya 20 menit lagi lah ya, 20 menit lagi, oke, ulangi lagi. Ya kalian mudah kan, pokoknya setiap session itu ada 4 episode. Kalau misalkan di drama Korea ya misalkan ya, satu episode ke episode lainnya kan sekitar nunggu 1 minggu kan. Tapi kalau misalkan kita anggap aja kita nunggu 5 menit, oke. Nah, terus kalau misalkan dari sesi 1 ke sesi 2 itu nunggu setahun kan misalkan. Tapi anggap aja kita nunggu 30 menit atau istirahat 30 menit gitu sih. Terus kalian bisa lihat sini ya, misalkan sesi 1 jam 6 sampai jam 8 berarti 2 jam kan, terus istirahat 30 menit. Terus sesi 2 8.30 sampai 10.30, terus itu berarti 2 jam juga kan. Istirahat lagi 2 menit, oke. Istirahat lagi 30 menit, oke. Terus sesi 3 istirahat lagi, sesi 4 istirahat lagi, sesi terakhir itu ada 80 menit, oke. Ini kalau misalkan kita ngikutin Pomodoro teknik Pomodoro, itu yang udah aku lakuin dari tahun ya 2017 ya, kalau kalian misalkan kepo ya. Tapi itu nggak penting ya, yang penting kalian belajar aja sekarang. Oke, mungkin gitu aja video dari aku ya. Intinya kalau misalkan kalian mau lulus UTBK, yang penting belajar dulu aja, oke. Nggak perlu 8 jam per hari, nggak perlu, sebisanya lah ya, tapi semaksimal mungkin kalau misalkan kalian mepet. Tapi kalau misalkan kalian udah dari lama ya 2 jam per hari itu udah aman sih. Pada akhirnya itu semuanya itu keputusan kalian ya, kalian mau belajar atau nggak mau belajar sama sekali gitu, itu ya keputusan kalian kalau kalian pengen lulus atau enggak gitu. Tadi waktu yang 2,2 jam per hari itu emang logis ya, kalau misalkan ya kita belajarnya dari jauh-jauh hari itu, misalkan dari 3 bulan atau sebulan sebelumnya atau mungkin setahun sebelumnya itu. Kalau misalkan udah 10 hari itu ya usahain tingkatkan intensitas waktunya, oke. Ya itu menurutku ya, itu teoriku. Kalau misalkan ya kalau kalian mau ngikutin ya nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa, oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, subscribe, smash, oke. Tonjok itu like buttonnya, tombol like-nya ditonjok biar lulus UTBK. Enggak deng. Ya jangan lupa belajar, oke. Dadah.